ini tentang bagaimana isu ini ada di gereja Masih Advent hari ke-7 sejak kemunculan gereja, tetapi karena ruang ini adalah ruang Alkitab berkata, maka kita langsung masuk ke Alkitab. Pembenaran oleh iman. Masih banyak orang Advent, bahkan mungkin ada pendeta-pendeta yang belum terlalu memahami apa itu pembenaran oleh iman. Nah, kita fokus dalam kitab Galatia, walaupun nanti kita bisa melebar ke kitab-kitab lainnya. Baik, di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 disebutkan begini. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi sekali lagi, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tapi coba saudara perhatikan terjemahan bahasa Indonesianya. Di sana disebutkan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada sedikit perbedaan antara kata tidak mengenal Allah dan kurang pengetahuan. Dua frasa ini mengandung makna yang berbeda walaupun kita bisa tarik benang merah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah atau tidak mau mengenal Allah, itu sangat fatal. Sudah pasti akan binasa. Jadi ada unsur kesengajaan di sana. Tetapi kalau umatku binasa karena kurang pengetahuan, berarti dia ada pengetahuan, tapi pengetahuannya yang kurang. Dan ini juga berbahaya. Baik, kita lanjut. Dalam Imamat 18 ayat 5 disebutkan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Imamat 18 ayat 5. Ini adalah ekspektasi Tuhan. Bahwa keselamatan itu dapat diperoleh oleh seseorang melalui penurutannya. Jadi sekali lagi, itu ekspektasi Tuhan, keselamatan adalah melalui penurutan. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Perhatikan kata Tuhan di sini, huruf besar semuanya. Itu menunjukkan bahwa kata itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini kita dapati bahwa Allah menciptakan manusia itu sempurna. Sangat sempurna Allah menciptakan manusia, dan kesempurnaan itu berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi, kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah kesempurnaan yang dibuat oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Lalu, dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, kita tahu ini adalah hukuman mati ya. Hukuman mati yang diberikan kepada manusia. Mengapa? Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya coba share di sini supaya kita bisa melihatnya ya. Hal-hal penting dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Sebutkan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Inti yang saya mau sampaikan di sini adalah mereka ditempatkan di Taman Eden. Lalu selanjutnya ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lalu ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita melihat kata pastilah engkau mati ini, ada pengulangan di sana, kata mati, ini dia pengulangannya, menunjukkan bahwa perintah ini sangat penting dan jika dilanggar sangat fatal akibatnya. Nah, apa akibatnya? Terjemahan bahasa Indonesia katakan pastilah engkau mati. Pasti mati. Oke, sampai di sini orang masih bisa berkata yang mati adalah rohaninya atau yang mati adalah tubuhnya. Bisa saja orang berkata demikian. Pastilah engkau mati. Mari kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Semuanya menggunakan setidaknya yang ditampilkan ini, surely die, you shall surely die. Perhatikan ini, you shall surely die, you shall surely die, thou shalt surely die. Engkau pasti mati. Salah satu pengertiannya adalah sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Pengertian yang lain adalah engkau sungguh-sungguh mati. Sungguh-sungguh mati. Tetapi seperti yang kita pelajari bahwa di dalam memindahkan makna dari bahasa asli ke dalam bahasa yang kita gunakan, maka ada banyak faktor yang harus kita lihat, yaitu yang pertama, kita harus melakukan studi kata, yaitu apa makna katanya secara hurufiah. Lalu kemudian kita lihat juga range of meaning atau apa maknanya yang lebih luas lagi yang dapat dikaitkan dengan konteks pembicaraan. Kita sebut itu studi semantis atau semantic studies. Lalu kemudian kita kaitkan itu dengan ide dalam kalimat, ide dalam perikopi atau perikop, ide di dalam pasal, dan seterusnya. Kalau kita melihat cukup dengan pengulangan ini, maka kita dapati dari konteks penulisan bahasa Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, jika kata pengulangan itu muncul, itu menunjukkan sangat penting. Dan apa maknanya? Maknanya adalah, kalau kamu makan buah itu, kamu punah. Begitu. Jadi, bukan hanya sekedar mati, tapi punah. Punah artinya, ras kamu tidak akan ada lagi. Punah kalau kamu memakannya. Dan mereka memakannya. Kita tahu itu, mereka memakannya, tetapi mereka tidak mati. Karena mereka bukan mati pada saat mereka memakannya. Tapi Tuhan katakan, pada hari itu, pada hari engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, in the day that you eat, atau pada hari engkau memakannya, dan itu sangat sejalan dengan naskah aslinya beyom. Beyom. Di dalam hari itu. Jadi bukan beidan, bukan pada saat, bukan pada waktu buah itu mereka telan, mereka mati, tidak. Tapi pada hari mereka memakannya. Dan pada hari mereka memakannya, muncullah kalimat ini sebagai sentence bagi mereka, yang adalah death penalty, atau hukuman mati. Yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 disebutkan begini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu,
dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi hukuman mati diberikan pada hari itu. Dan sekarang kita akan melihat kembali presentation kita atau PowerPoint kita. Oke. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 kita sudah lihat tadi dari naskah aslinya. Lalu kemudian Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Salah satu cara menafsir Alkitab jika kita ingin untuk memahami memahami situasi atau keadaan pada saat atau peristiwa yang diceritakan di dalam Alkitab itu, maka salah satu metode yang kita gunakan adalah narrative approach atau pendekatan narasi. Kita sebut juga itu sebagai eksegese narasi atau penggalian Alkitab menggunakan metode narasi. Kalau Anda menggunakan metode narasi lalu kemudian melihat cerita yang ada di dalam Kejadian pasal 3, Anda bisa mengangankan bagaimana yang dirasakan oleh perempuan itu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, ketika dia mendengarkan hukuman mati dijatuhkan, dan dia telah menjadi pusat kesalahan karena itu dibuat oleh suaminya. Perempuan yang engkau berikan ini yang memberikan. Jadi kesalahan terlempar kepadanya dan dia tidak bisa melemparkan kesalahan itu kepada ular. Karena ular tidak reply apa-apa. Pada waktu dia mengatakan ular, ular tidak bisa menjawab. Karena ular pada dasarnya tidak bisa bicara. Itu sebabnya kesalahan itu ada kepadanya dan dia sangat merasa bersalah. Kalau Anda menggunakan metode narasi. Dan Anda akan dapati bahwa sebagai suami melihat istri yang sedang bersedih, mungkin saja dia menangis ketika mendengar hukuman mati ini, karena dia merasa karena dialah sehingga hukuman mati itu diberikan, umat manusia punah, maka ada penghiburan yang diberikan oleh suaminya, yaitu sebagai berikut. Manusia itu memberi nama kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi manusia itu memberi nama kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Nama yang diberikan kepada istrinya adalah Hawa. Kalau kita lihat kata Hawa ini hanya muncul di Kejadian pasal 3. Dia tidak muncul di pasal 2 dan pasal 1. Kata Hawa itu sekali lagi muncul di pasal 3. Mengapa? Karena namanya perempuan ini penama atau nama dari perempuan ini di pasal 2 dan pasal 1 adalah Adam. Dengan julukan di pasal 1 perempuan Nekeba dan di pasal 2 julukannya adalah Isah atau istri. Tapi dia juga adalah Adam. Itu di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Karena Adam terdiri dari laki-laki dan perempuan yang ketika diberkati Allah menjadi suami dan istri. Itulah Adam atau manusia. Di Kejadian pasal 3 kata Adam itu menjadi proper name. Walaupun dia tetap bersifat generik. Contoh kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 12. Maksud saya ayat 22. Generik artinya mewakili dua gender, laki-laki dan perempuan. Di Kejadian pasal 3 ayat 22 kata Adam kembali lagi generik, tetapi sudah juga menjadi proper name, proper noun. Proper noun artinya nama. Jadi Adam menjadi laki-laki, sedangkan perempuan itu dinamai oleh suaminya yang namanya adalah Adam untuk Kejadian pasal 3. Setidaknya demikian menjadi Hawa. Apa arti kata Hawa ini? Adalah bahasa tua di Kanaan, bisa saja ini adalah bahasa Phoenician yang artinya kehidupan. Kalau dalam bahasa Ibrani, hayya, hidup. Jadi, dia katakan begini, manusia itu memberi nama kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Apa maksudnya dia menjadi ibu dari semua yang hidup? Perkataan Adam terhadap Hawa istrinya ini
saya pahami sebagai penafsirannya terhadap kata-kata Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 disebutkan sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang, siapa yang bisa tafsir ayat ini? Apa maknanya? Kalau Anda melepaskan semua doktrin Kristen yang sudah ada dalam benak kita dan pikiran kita. Coba cabut itu, seolah-olah pemikiran kita ini kosong. Lalu coba tafsir ini, tidak ada yang bisa memahami ini. Apa artinya ini? Susah sekali untuk dipahami. Untuk sekarang gampang kita bilang ini adalah ayat kristologis. Ayat yang berbicara tentang datangnya Kristus. Kenapa? Karena presupposisi kita sudah diisi dengan doktrin tentang Mesias. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Anda tidak percaya terhadap Mesias, siapa yang bisa memahami ayat ini? Sangat sukar. Dan dijelaskan oleh Adam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20 tadi. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 20 tadi, dia katakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Artinya dia akan menjadi ibu dari yang membawa kehidupan. Perempuan akan melahirkan sang Mesias. Dan ini adalah interpretasi langsung dari Kejadian pasal 3 ayat 15 yang mereka dengar dan Adam menjelaskan itu kepada istrinya. Saya tahu Kejadian 3 ayat 20 ini adalah penghiburan yang luar biasa yang dimiliki oleh umat manusia yang disampaikan oleh Adam kepada istrinya dan menjadi penghiburan bagi mereka bahwa satu waktu akan ada yang mendatangkan hidup. Mengapa? Karena berdasarkan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, kamu punah. Tetapi ternyata mereka tidak punah. Kita lihat bagaimana caranya mereka tidak punah. Kejadian pasal 3 ayat 21 menyebutkan begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mereka mengenakannya. Coba saudara-saudari angankan ketika binatang ini diambil kulitnya, apakah binatang ini hidup atau mati? Tidak mungkin Tuhan mengambil kulitnya, lalu binatang itu dibiarkan hidup tanpa kulit atau dikuliti hidup-hidup. Tentu binatang ini disembeli. Dialah yang dikatakan oleh kitab Wahyu, lihatlah, dialah anak domba Allah yang disembeli sejak awal zaman. Kulitnya diambil, dijadikan pakaian, dan pakaian ini adalah imagery atau simbol atau perlambangan terhadap kebenaran. Jadi, kebenaran binatang itu. Siapa binatang ini? Binatang ini adalah prototipe atau purwarupa atau yang menjadi simbol dari apa yang akan datang kemudian. Rasul Paulus katakan, ini adalah bayangan dan wujud aslinya adalah soma Kristus atau dagingnya atau tubuhnya. Soma artinya tubuh, tubuhnya Yesus Kristus. Jadi dengan demikian binatang ini adalah simbol dari Yesus Kristus punya tubuh yang akan mati, lalu di-coverkan kepada manusia kulitnya, yaitu karya atau upaya dari Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan kebenaran Yesus Kristus, righteousness of Christ. Lalu ini tadi ayat yang sudah kita lihat, bagaimana ayat itu mengatakan bahwa mereka akan punah. Nah, ini sesuai katakan begini ya, walaupun kita Alkitab tidak apa-apa kita baca sedikit tulisan ini. The tree of knowledge had been made a test of their obedience and love to God. Satan was not to follow them with continual temptation. He could have access to them only at the forbidden tree. Jadi luar biasa Tuhan itu. Betul, ada buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi buah pengetahuan pohon ini hanyalah menjadi teritorinya setan. Setan tidak bisa mengikuti Adam dan Hawa kemana saja. Tidak bisa. Kecuali manusia yang pertama itu datang mendekat ke pohon itu. Karena setan hanya diizinkan di dekat pohon itu. Dan pohon itu adalah test of obedience and love. Ujian
penurutan, dan dalam buku yang sama, halaman yang sama, Mrs. White menggunakan istilah yang berbeda untuk kata obedience, itu fidelity. Fidelity artinya kesetiaan. Jadi kesetiaan kalau begitu, apa hubungan, apa makna sesungguhnya dari kesetiaan? Kesetiaan itu berkaitan dengan obedience. Fidelity and love, obedience and love. Dan dengan demikian mereka gagal di dalam penurutan. Itulah yang saya katakan tadi, tuntutan Tuhan supaya manusia itu bisa hidup adalah Imamat 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku, peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, ini tidak bisa dibantah karena Yahweh yang katakan. Jadi tuntutan penurutan, tuntutan kehidupan, tuntutan perintah adalah menurut. Kalau engkau mampu menurut tanpa gagal, engkau beroleh kehidupan. Nah, kita lanjut di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Begini kata Nabi Habakuk, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sekarang kenapa sampai wahyu ini diberikan kepada kita melalui Nabi Habakuk? Perhatikan, orang yang benar akan hidup oleh percayanya, tapi orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Sekarang apa makna dari figure of speech, atau figure of speech ini adalah, bahasa Indonesianya adalah ungkapan membusungkan dada. Apa arti membusungkan dada? Nah, kata membusungkan dada ini artinya menyombongkan diri, sombong, membusungkan dada. Bagus kalau dada busung ketimbang dada bungkuk. Tetapi karena ini adalah ungkapan, maka ada makna di balik kata membusungkan dada. Begitu. Jadi bukan berarti setelah mengikuti pelajaran Alkitab ini, setelah bubar, kita semua langsung membungkukkan dada. Tidak baik. Menurut aturan kesehatan, bagus kalau dada dibusungkan. Tetapi ini adalah ungkapan yang memaknakan kesombongan. Orang yang sombong tidak lurus hatinya. Sombong dalam hal apa? Ini adalah sombong di dalam mencari keselamatan menurut upayanya sendiri. Tentunya kita mengingat kata-kata Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya banyak mendengar khotbah yang mengutarakan ayat ini. Kalau saudara solala di kobong, solala panjat kalapa, solala batunggu durian, dan lain-lain, datang kepada Yesus supaya orang pelalai ini habis. Sebenarnya makna kata-kata Yesus adalah mereka yang keletihan mencari keselamatan menurut upayanya sendiri. Karena keselamatan dengan penurutan adalah keselamatan yang diperoleh tanpa melanggar walaupun hanya sekali. Dan mereka yang berupaya mencari keselamatan dengan upayanya sendiri mendapati bahwa walau hanya sekali dalam sehari atau sepekan, atau taruhlah dia jago dalam sebulan, atau taruhlah dia super dalam setahun, setidaknya sekali dia melanggar perintah Tuhan. Dan pada waktu dia melanggar satu kali itu, maka mutamut menjadi bagiannya. Begitu. Dengan demikian, dia lelah dan letih. Pada akhirnya, lurus hatinya tidak lagi. Hatinya sekarang menjadi bengkok. Artinya, menjadi munafik. Dia memperlihatkan kepada orang seolah-olah dia tulus, seolah-olah dia melakukan semua kehendak Tuhan, padahal dia pernah melanggar walaupun sekali. Masih ingat kata-kata Yesus kepada mereka yang mencari keselamatan melalui upaya? Kamu bagaikan kuburan yang berlabur putih, kelihatan di luar seolah-olah tidak ada dosa, padahal di dalam dosa sesaja. Artinya kamu banyak sekali melanggar firman Tuhan, dan dengan itu kamu tidak layak beroleh kehidupan. Tapi dikatakan di sini
Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 disebutkan begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Sekarang muncul perkataan kebenaran itu diberikan oleh karena percaya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Sekali lagi Abraham bukan ya, nama dari Abraham sebelum menjadi Abraham adalah Abram. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Mari kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 4 lebih dalam lagi. Saya share. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ketika kita berkata orang yang benar itu, maka pemikiran yang ada dalam pemikiran kita berarti saya dibenarkan oleh karena iman saya. Tapi mari kita perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab, bukan apa yang kita pikirkan. Anda lihat ini, di sini disebut sebagai berikut. Di dalam penjelasan gramatikanya. Disebut di sini adalah bentuk tunggal, singular, construct. Construct itu artinya menunjuk, bisa diartikan sebagai posesif atau bentuk genitif. Kalau di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru atau Yunani. Orang ketiga maskulin tunggal dari kata emunah. Beemunato. Jadi perhatikan numbernya. Itu yang saya ingin saudara lihat. Numbernya adalah singular, bukan plural. Singular. Artinya tunggal, bukan jamak. Jadi kalau begitu, orang yang akan hidup oleh karena percayanya cuma satu orang. Tidak lebih dari satu orang. Dan tidak ada yang di dalam grup ini yang bisa klaim, itu saya. Oleh karena iman saya. Karena kalau Anda bisa katakan itu imanmu, maka saya juga bisa katakan itu iman saya. Masa hanya Anda yang mau selamat, lalu saya bagaimana? Dan akan terjadi pertengkaran di antara kita. Jadi mari kita balik kepada nats aslinya bahwa yang dibenarkan itu oleh karena percayanya hanya satu orang. Dan orang itu kita akan lihat sebentar dalam pembahasan selanjutnya. Saya share kembali materi kita. Selanjutnya kita akan melihat Yesaya pasal 59 ayat 2. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 disebutkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi pelanggaran, iniquities, di sini diterjemahkan sebagai kejahatan. Ya, kejahatan itu pelanggaran. Pelanggaran menghasilkan dosa. Yohanes katakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi inilah yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Saudara, kalau kita terpisah dari Allah, seperti carang anggur kalau terpisah dari pokok atau dari pohon anggur, pasti carang itu mati. Ketika kita melakukan dosa, nenek moyang kita melakukan dosa, dia terpisah dari pokoknya. Pokoknya yaitu Yahweh yang kata dasarnya sebenarnya adalah hidup. Ketika kita terpisah dari hidup, maka kita akan mati. Dan inilah yang terjadi, yang menyebabkan kita mati adalah dosa. Karena upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, di sini kita dapati bahwa dosa menyebabkan perpisahan, dosa menyebabkan kematian. Tetapi ada janji keselamatan. Dan bagaimana keselamatan itu bisa diperoleh? Yaitu melalui pembenaran. Melalui pembenaran, keselamatan itu bisa diperoleh. Dan Alkitab katakan bahwa untuk hidup harus menurut. Di Mazmur 18 ayat 5. Tetapi Alkitab juga katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu menurut.
Begitu, itu sebabnya dikatakan hanya melalui iman dari satu orang ini sehingga keselamatan itu bisa diperoleh. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ini ayat 18 ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sekarang saya mau bertanya kepada kita yang nanti sebentar kita itu sekarang masih presentasi ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah karena anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi siapa satu orang itu yang oleh karena percayanya kita beroleh hidup? Rasul Paulus menjelaskannya, orang itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang lain, tidak ada. Hanya Dia yang menurut dan hanya Yesus yang memenuhi tuntutan Imamat 18 ayat 5 karena menurut beroleh kehidupan. Perhatikan di dalam ayat 18 disebutkan begini. Sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Hanya satu pelanggaran atau satu kali saja berbuat dosa. Ingat, Yakobus katakan menurut semua melanggar satu, dari semua tapi melanggar satu saja, maka sama dengan melanggar semua. Sekarang siapa di antara kita yang bisa dapat dosa kedua dari nenek moyang yang pertama? Kita tidak bisa dapat. Baik di dalam tulisan Roh Nubuat, apalagi di Alkitab. Kita tidak bisa dapat dosa kedua dari nenek moyang kita yang pertama. Kita tidak bisa dapat. Yang ada adalah mereka berbuat dosa. Dan satu kali dosa ini cukup untuk membawa penghukuman. Dengan demikian pula, satu perbuatan kebenaran semua beroleh pembenaran. Sekarang apa ini satu perbuatan kebenaran? Ini menarik sekali. Banyak orang yang tidak mengerti satu perbuatan kebenaran. Teman-teman, satu perbuatan kebenaran artinya tidak pernah melanggar walaupun hanya satu kali. Itu artinya satu perbuatan kebenaran. Holistik, komplit, utuh perbuatan kebenarannya. Karena kalau dia melanggar satu kali, walaupun yang lain dia turut, maka dia melanggar semuanya. Mari kita lihat penggunaan kata iman di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, contohnya tulisan Rasul Paulus, mengapa? Karena kita sedang mempelajari kitab Galatia ya. Jadi klusternya adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus. Di sini ada bahasa-bahasa Yunani, yaitu bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kita yang banyak kali kita tidak paham. Saya baca dulu. Pisteos, Yesus Kristus, pisteos Yesus, en pistei te tu huiu tu teu, lalu kemudian pisteos Kristus. Perhatikan bahwa ini semua bentuk genitif. Dan ada dua jenis genitif ketika kita rangkum dari begitu banyak makna dari bentuk genitif di dalam tata bahasa Alkitab Perjanjian Baru atau Yunani. Dua itu yang kalau kita peras adalah subjektif genitif dan objektif genitif, khusus untuk istilah-istilah yang baru saja saya bacakan di atas. Apa itu subjektif genitif? Subjektif genitif menunjukkan bahwa setelah kata yang datang kemudian dimiliki oleh subjek. Sedangkan objektif genitif adalah kata itu merujuk kepada objek. Itu yang disebut dengan objektif genitif. Jadi subjektif genitif ini artinya begini, kalau dikaitkan dengan iman dan Yesus Kristus. Jadi terjemahannya bukan iman dalam Yesus atau iman kepada Yesus, tetapi iman Yesus Kristus. Di dalam bahasa kita untuk gampang dipahami, Tuhan Yesus iman. Imannya Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu kira-kira. Kalau objektif genitif ini, iman di dalam Yesus secara konteks, maka Roma pasal 3 ayat 26
dapat diterjemahkan sebagai objektif genetif karena memang begitu, ini bersifat responsif. Bersifat responsif. Setelah iman Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan itu, maka iman di dalam Yesus adalah bukti penerimaan terhadap karya Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, yang menyelamatkan kita bukan iman kita, tetapi iman Yesus Kristus. Iman kita adalah respon terhadap iman dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari mana kita dapat? Dari sini ya. Lalu selanjutnya kita lihat di sini. Ini sudah berbicara tentang hukum penurutan dan kaitannya. Saya pikir ini tidak perlu lagi kita bahas, kecuali kita lihat saja beberapa hal di sini ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata jikalau ini bentuk subjunktif, ini bukan paksaan. Jadi kalau kamu mengasihi aku, kamu akan, inilah iman kita. Iman kita adalah kalau kita mengasihi Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan cara menuruti segala perintah Allah. Mengapa Yesus harus datang dan menjelma menjadi manusia? Oleh karena yang jatuh ke dalam dosa dan yang gagal menurut hukum dan yang pernah melanggar hanya satu kali itu adalah nenek moyang kita yang menyebabkan kita semua mengalami yang seharusnya punah, tetapi sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dia datang di dalam kasih-Nya dan tidak pernah melanggar walaupun hanya satu kali. Maka dia memenuhi tuntutan hukum itu, dan dengan demikian siapa yang beriman kepadanya? Nah, siapa yang beriman kepadanya? Artinya siapa yang menuruti segala perintahnya. Memang kata percaya ini sangat pasif, percaya, bahasa Indonesia. Siapa yang percaya kepadanya tidak bisa. Oke, pasif sekali kata percaya. Cukup dengan percaya. Akhirnya orang berpikir seperti itu. Dan ini terjemahan dari kata Yunani pistis. Pistis. Masih pasif. Tetapi mari kita lihat kata pistis ini, kata Yunani pistis yang sangat generik, itu sebenarnya terjemahan dari kata yang sangat spesifik di dalam bahasa Ibrani, yaitu emunah, iman. Kata dasarnya adalah emun. Ini adalah kata kerja yang sangat aktif, mengandung dua makna. Yang pertama, belief atau percaya itu sendiri, lalu kemudian yang kedua adalah obedience, penurutan. Itulah kata iman kalau datang dari bahasa aslinya. Jadi iman itu tidak bisa diartikan percaya, karena itu hanya satu bagian dari iman. Karena kata iman dalam bahasa aslinya itu, dia mempunyai dua unsur utama, yaitu yang pertama, percaya, lalu kemudian yang kedua, menurut. Dan inilah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia bukan hanya percaya, tetapi juga dia menurut dengan sempurna. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hanya satu orang. Dan orang itu adalah Yesus Kristus yang menurut. Dengan begitu kita diselamatkan oleh iman. Imannya siapa? Imannya Yesus Kristus. Iman kita itu adalah respon, menyambut keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Yesus itu disebut sebagai Hodikaios. Dikaios ini artinya orang benar dan bentuknya tunggal. Orang benar dalam tulisan Rasul Paulus tidak pernah dua orang, hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan pengikut Yesus disebut orang-orang yang dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Oleh kebenaran Yesus Kristus, oleh karena iman Yesus Kristus, atau oleh karena percaya dan penurutan Yesus Kristus yang sempurna terhadap tuntutan Allah. Jadi mungkin itu bahan untuk menjadi diskusi kita pada saat ini. Saya serahkan kembali kepada moderator karena sudah ada yang angkat tangan. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Suni Sanidio untuk materi yang begitu baik. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab saat ini.
saya berikan untuk sesi yang pertama 3 penanya. Tadi sudah beberapa yang mengangkat tangan. Boleh langsung, oh sudah nggak ada ini. Boleh raise hand dan silakan memberikan pertanyaan jika ada yang perlu ingin ditanyakan. Dipersilakan kepada teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, Kalau diberikan tidak ada, kesempatan. saya yang mau bertanya. Tadi yang mengangkat tangan Christian Somba, masih ada dia? Christian Somba. Oke, kalau Christian Somba sudah tidak ada, saya berikan kesempatan kepada Pendeta Melkias. Oh, Aksi Lolaun, Aksi, Pendeta Aksi. Silakan, Pendeta. Silakan, Oke, Pendeta. terima kasih. Selamat siang, Sir. Selamat Hai, pagi. kawan. Selamat berapa lagi di sini. Iya, Sir. Ini di Maluku siang nih, Sir. Jadi, Ya, ya. Tidak sangka Sir, kita ini berkawan cuma pada mau dapat. Ya. tanya seanggota jemaat punya pertanyaan, Sir. Jadi, Ya. ini cuma mau lanjut saja untuk dapat jawaban. Kalau sahabat, bukan. Ini pertanyaan seperti ini, Sir. Karena Sir bahas tentang iman, itu harus disertai dengan penurutan. Karena kalau ketemu mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Ini pertanyaan yang umat tanya. Ya, langsung Pertanyaannya pertanyaan. adalah bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, Sir? Soalnya mungkin orang memiliki iman, tapi cara penurutan tidak seperti yang kita lakukan, Sir. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Pendeta. Karena ini akan dipublis secara live nanti atau umum. Jadi yang saya mau jawab yang terkait dengan kita. Karena di Indonesia ini kan ada undang-undang yang tidak boleh menghina ulama, tidak boleh apa dan lain-lain. Sebenarnya salah satu bentuk dari kasih adalah menyatakan kebenaran, gitu ya. Pada waktu saya mengatakan yang benar dan itu memang benar dengan motif yang baik, maka itu bukan penghinaan sebenarnya begitu. Tapi kita menghargai undang-undang di negara kita, sehingga saya akan berbicara tentang kita saja. Jadi untuk kita sudah pahami bahwa kata iman di dalam Alkitab itu dia tidak pasif. Mengapa tidak pasif? Karena kata iman itu berasal dari kata aslinya yang begitu aktif dari kitab Tanakh atau kitab yang digunakan oleh para rasul, kitab yang digunakan oleh Tuhan Yesus sebelum perjanjian baru ada. Jadi iman itu dia tidak bisa dimengerti hanya sebagai percaya. Karena percaya itu begitu pasif, dia konseptual sekali. Tidak dalam bentuk aksi. Oke, saya percaya bahwa pohon kelapa ini bisa dipanjat. Tapi saya sendiri tidak mau panjat pohon kelapa. Begitu. Saya hanya percaya, tapi saya tidak mau panjat. Begitu. Nah, sedangkan kata iman itu mengandung makna percaya dan menurut. Bagaimana dengan orang-orang Advent? Yang mau percaya saja, tapi tidak mau menurut. Maka Yakobus katakan, setan juga begitu. Ini jadi kalau ada orang-orang Advent yang maunya hanya percaya doang, ingat kata Rasul Yakobus, dan itu dalam perjanjian baru, bukan dari perjanjian lama. Setan juga percaya, bukan hanya percaya. Gentar juga, tetapi tidak mau menurut. Jadi intinya iman itu, kata emunah ini, selalu bermakna believe dan obey. Harus ada unsur percaya di sana. Karena kalau tidak ada unsur percayanya, moralis saja.
Karena percaya ini terkait dengan Yesus. Jadi kata percaya walaupun dia generik atau sangat umum, bahasa kamus dia, tetapi dalam penggunaan perjanjian baru, kata percaya itu ketika dikaitkan dengan Mesias, dengan soteriologi atau keselamatan kita, maka kata percaya ini sangat bersifat spesifik atau jargon. Dia itu terminologi khusus yang mengarah kepada percaya kepada Yesus. Begitu ya. Percaya, kalau Anda buka kamus percaya, tidak ada di situ bilang percaya kepada Yesus. Tapi kata itu percaya ya, percaya umum sekali. Tapi penggunaannya dalam perjanjian baru terkait dengan soteriologi dan kristologi atau terkait dengan Yesus dan keselamatan, maka dia selalu mengarah kepada Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus dan menurut perintahnya itu tadi iman yang responsif, yang diterjemahkan iman di dalam atau iman kepada Yesus Kristus. Tapi kenapa iman saya kepada Yesus itu pada akhirnya menjadi iman responsif sebagai sambutan saya terhadap keselamatan? Karena ada iman Yesus Kristus. Coba Anda angankan kalau Yesus gagal. Apa ada gunanya saya beriman dalam Yesus atau beriman kepada Yesus? Tidak ada guna. Iman saya bisa kepada Yesus karena Yesus tidak pernah gagal walaupun hanya satu kali. Dan dia tuntas melakukan misinya. Jadi begitu, brother, sahabat saya, brother pendeta, pastor Aksi Lololuan. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, pendeta. Saya rasa sudah sangat jelas ya, pendeta Aksi, untuk jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya, pendeta Christian Somba. Saya persilakan. Bersiap-siap pendeta Melkias, karena ada pertanyaan kemarin yang belum ditanyakan. Pendeta Christian, silakan. Baik, shalom, selamat pagi menjelang siang untuk pendeta Tandi Deo. Sehubungan dengan penjelasan tadi, bisa kedengaran? Oh, jelas sekali. Oh ya, sehubungan dengan pembahasan tadi tentang iman, mau tanya tentang yang terdapat di Wahyu 14 ayat 12, berbicara tentang iman kepada Yesus, apakah itu merujuk iman kita manusia atau ada pembahasan tentang itu imannya Yesus atau merujuk kepada iman Yesus, bukan iman kepada Yesus? Karena yang saya dengar selama ini ada pendeta-pendeta mengkhotbahkan itu iman kepada iman Yesus, bukan iman kepada Yesus. Mungkin itu pertanyaan pertama. Nanti ada pertanyaan selanjutnya kalau masih bisa. Terima kasih, pendeta. Oke, silakan pendeta. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Wahyu ya? Wahyu 14 ayat 12. Wahyu pasal 14 ayat 12. Ini bisa jelas terlihat kan? Bisa. Bisa pendeta. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai objektif genitif, iman kepada atau iman di dalamnya, iman kepada Yesus. Jadi Yesus sebagai objek iman, begitu toh. Gantinya subjektif genitif, Yesus sebagai pemilik iman, begitu kan? Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris juga varied atau bervariasi. Contoh, New American Standard menerjemahkannya sebagai iman di dalam Yesus atau Yesus sebagai sasaran iman. Sedangkan King James Version menerjemahkannya faith of Jesus, Yesus sebagai pemilik iman. Begitu. Kalau New King James Version juga menerjemahkannya faith of Jesus, Yesus sebagai pemilik iman, gantinya Yesus sasaran iman. Nah, kalau kita melihat konteks besar Alkitab, karena kita kan pertama begini, kalau mau menerjemahkannya, mau memahami, yang pertama studi kata. Jadi kata itu berdiri sendiri, kita pelajari. Bisa saja kita langsung dapat maknanya sesuai maksud penulis, tapi bisa saja belum, karena itu masih bahasa leksikon, masih bahasa umum. Lalu kemudian kita lihat semantiknya, dia punya range of meaning. Nah, range of meaning ini kita akan dapat banyak sekali dia punya makna yang dikaitkan dengan konteks. Pada waktu kita dapat di sana, belum dapat yang
makna sesungguhnya karena masih berbenturan mungkin dengan yang lain-lain. Lalu kita lihat perikopinya, lalu pasalnya, lalu lihat seluruh kitab, lalu kluster. Atau penulis yang sama, lihat di contoh kitab Wahyu, tentu penulisnya Yohanes, kita lihat klusternya, berarti di sana ada surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Kita lihat lagi Injil Johanin, lihat Injil Yohanes, begitu ya. Kita baca ke sana. Lalu kita bisa kaitkan dengan konteks yang lebih besar, yaitu kitab perjanjian baru, lalu seluruhnya kitab Alkitab. Maka kita dapati bahwa yang dimaksud di sini adalah iman Yesus Kristus. Iman Yesus Kristus. Nah, iman Yesus Kristus ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan demikian, Wahyu pasal 14 ayat 12 ini berbicara iman Yesus Kristus atau subjektif genitif dan objektif genitif, iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus ini dia. Iman di dalam Yesus. Menuruti perintahnya. Ini iman saya dalam Yesus. Karena kalau saya menuruti perintahnya, saya beriman di dalam Yesus. Kita sudah lihat tadi apa arti kata iman. Begitu ya. Iman kepada Yesus jadi double. Iman di dalam Yesus atau kepada Yesus, iman di dalam Yesus kepada Yesus. Bukan itu maksudnya Yohanes. Maksudnya Yohanes, iman di dalam Yesus, iman di dalam Yesus, keep the commandments of God. Ini adalah iman dalam Yesus atau responsif kita. Yesus katakan, iman responsif kita. Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku yang didasarkan karena Yesus sendiri sudah melakukan pekerjaan pembenaran oleh karena penurutan. Begitu ya. Jadi siapa yang memenuhi tuntutan Imamat 18 ayat 5? Siapa yang memenuhi tuntutan Kejadian pasal 2 ayat 17? Hanya satu orang. Menurut Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Orang itu adalah Yesus Kristus. Hanya dia yang berhasil memenuhi tuntutan dari tuntutan dari Imamat 18 ayat 5, yaitu supaya hidup menurut. Hanya dia. Itu sebabnya kita bilang iman Yesus Kristus. Hanya Yesus yang berhasil menurut prinsip dari tuntutan Kejadian pasal 2 ayat 17. Jadi dasar iman atau penurutan kita adalah penurutan Yesus Kristus atau iman dari Yesus Kristus. Jadi begitu Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pendeta Tandio untuk jawabannya. Bagaimana Pendeta Christian? Ada pertanyaan lanjutan tadi katanya? Oh ya, makasih Pendeta. Tapi untuk pertanyaan lanjutannya, bagaimana kita mau menjelaskan kepada denominasi lain? Karena orang hanya memegang Alkitab saja. Kalau mau menjelaskan panjang lebar, apalagi mau pakai bahasa asli, mereka kayaknya sulit. Makanya bagaimana orang mau jelaskan sesederhana mungkin kepada mereka tentang hal ini dengan menggunakan Alkitab saja. Kan kalau Pendeta Tandinyo menjelaskan dia punya bahasa asli dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga yang mau mendengar ini, mereka butuh yang paling sederhana untuk menjelaskan kepada mereka, untuk meyakinkan mereka. Karena itulah kerinduan juga mereka, sementara kita juga kan kalau melawat bukan hanya kepada yang di gereja kita, tetapi di lain. Dan masuk pada hukum yang ini, tentang iman kepada Yesus ini, mereka juga rindu untuk menjelaskan lewat Alkitab saja. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta, pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang saya jelaskan ini Alkitab juga. Hanya sudah mengandung bahasa aslinya, sudah mengulas dari bahasa aslinya juga. Oleh karena audiens kita ya, audiens kita membutuhkannya, yaitu teman-teman kan rata-rata pendeta. Nah begini, Alkitab ini ditujukan bukan hanya kepada kaum awam, tapi ditujukan juga kepada kaum terpelajar di semua bidang, baik sains maupun biblical science atau saya sebut saja studi biblika, studi Alkitabiah, biblical studies. Begitu. Jadi tadi kita mengulas biblical studies dari sudut pandang biblical studies. Nah, kita juga bisa
membuat Alkitab ini applicable untuk orang awam, seperti yang pendeta tanyakan tadi. Bagaimana sesederhana mungkin saya mau jelaskan kepada saudara-saudari saya sesama pengikut Yesus, bahwa penurutan kepada Yesus itu penting. Gampang sekali sesederhananya, tetapi untuk buat dia yakin itu susah. Dengan kata lain, kita tidak bisa buat. Yang buat itu adalah sambutannya terhadap bisikan Roh Kudus. Jadi caranya adalah doakan dia, perlihatkan bahwa saya adalah reflektor dari kasih Yesus, dan Roh Kudus akan menjamah dia karena teori misiologi katakan begini, bahwa khotbah yang paling efektif bukanlah khotbah atau pengajaran yang didengar, tapi pengajaran yang dilihat. Tapi mari kita lihat bagaimana kita menyederhanakannya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Katakan sebagai berikut. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya pikir ini sangat simpel untuk dipahami. Orang kan sayang Pak Yesus. Yesus bilang, kalau orang sayang Pak Yesus, mari orang ikuti segala perintah Yesus. Kenapa katanya kita harus mengikuti perintah Yesus? Jawabannya sederhana. Jawabannya ada dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Menyebutkan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kote, kalau kita mengasihi Yesus, kita menjadi sahabat-sahabat Yesus. Dan Yesus itu sangat setia kawan. Tidak mungkin kawan-kawannya dia biarkan masuk neraka. Tapi untuk menjadi kawannya, kita harus menuruti perintahnya. Karena kalau kita menuruti perintahnya, berarti kita mengasihi Yesus. Sekarang, bagaimana kalau saya tidak turuti perintahnya? Berarti saya tidak mengasihi Yesus. Apa akibatnya kalau saya tidak mengasihi Yesus? Kalau saya tidak mengasihi Yesus, ini akibatnya. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22 katakan sebagai berikut, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Pasti saudara pengikut Yesus tidak mau terkutuk. Kalau tidak mau terkutuk, kasih Yesus. Pasti dia tanya, bagaimana dan kita mau kasih Yesus? Balik lagi ke Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena kalau kita tidak menuruti perintah Yesus, jadinya nanti Matius 7 ayat 21. Begitu, Matius 7 ayat 21 sampai 23 katakan sebagai berikut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa artinya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan, menuruti. Berarti yang mengasihi, yang menuruti. Pada hari terakhir banyak yang akan komplain, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa yang salah bernubuat demi nama Tuhan? Atau mengajar dalam nama Tuhan, tidak yang salah. Dan mengusir setan demi namamu, apa yang salah dengan mengusir setan dalam nama Yesus? Dan mengadakan mujizat demi namamu, apa yang salah di sini? Tapi Yesus tetap katakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Ternyata mereka tidak mengasihi Yesus dengan cara tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa mereka itu di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 terkutuk. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi kalau begitu tidak ada yang akan terkutuk. Maksud saya tidak ada yang suka untuk terkutuk. Kalau begitu kasihilah Tuhan. Gampang untuk tidak terkutuk. Kasihi Tuhan. Sekarang bagaimana cara kasih Tuhan? Turuti perintahnya. Saya pikir itu sederhana kalau menurut saya. Nah, kalau mau lebih sederhana lagi dari ini, ya kita panggil Ibu Janet Sepang, nanti dia ajar bahasa isyarat ya. Itu sudah terlalu sederhana. Saya pikir ini sudah sangat sederhana. Tolong bikin sederhana bagaimana lagi? Ya, saya pikir demikian. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Jawaban yang begitu jelas. Saya rasa sudah cukup ya Pendeta Christian. Ada dua penanya lagi Pendeta. Yang pertama Dr. Peter Serkunu yang akan bertanya. Yang kedua
Pendeta Frandi Saronsong. Dipersilakan, Sir Kuno. Dan yang ketiga Pendeta Melkias. Sir Kuno, dipersilakan. Baik, terima kasih Pendeta. Ya. Suara saya terdengar ya? Iya, Pendeta? jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta yang menjadi narasumber, Pendeta Tandidio ya. Ya. Saya sangat bersyukur hari ini saya ikut lagi karena pelajaran ini saya pikir pelajaran yang sangat penting bagi saya. Dan saya pikir sangat banyak umat Tuhan yang menurut saya tidak paham tentang pelajaran ini. Karena saya pernah membuat survei, Pendeta, dari Uni Barat ke Uni Timur. Iya. Faktanya bahwa umat Tuhan umumnya mengerti bahwa mereka selamat karena berbuat, karena menuruti, karena mentaati hukum Tuhan. Yang kedua, Pendeta, mohon maaf, izin saya kasih bicara sedikit ya tentang apa yang saya pahami, kemudian saya bertanya di dalamnya. Kemudian, apa tidak ada rencana gereja kita untuk membuat penerjemahan Alkitab yang benar? Karena menurut kita, menurut saya, ada banyak bagian Alkitab yang justru menimbulkan multitafsir. Seperti contoh tadi, Wahyu 14 ayat 12 yang selama ini kita selalu jadikan salah satu pegangan kita, itu kan diterjemahkan iman kepada Yesus. Sementara makna sesungguhnya kan ternyata imannya Yesus. Dan saya sangat setuju itu. Cuma maksudnya, kebanyakan kan hamba-hamba Tuhan, pendeta, ketika mereka di ladang atau di jemaat, mereka kan selalu membawa pelajaran berdasarkan kondisi atau situasional jemaat ya. Sehingga seringkali hal-hal yang seperti ini justru tidak ada kesempatan yang baik untuk diberikan, dijelaskan secara jelas kepada jemaat, sehingga saya berpikir, kenapa ya kita tidak buat Alkitab terjemahan yang baik, gitu, yang benar gitu ya. Karena dari beberapa pembicaraan dari pendeta-pendeta yang sangat ahli di bidang penulisan atau dari bahasa asli Alkitab, itu banyak sekali yang memang perlu dikoreksi. Baik, pendeta, saya masuk ke pertanyaannya. Saya setuju iman kita adalah respons, mengasihi, dan turut atau taat. Yang menjadi pertanyaannya adalah begini, pendeta. Dari beberapa pelajaran yang saya ikuti, ketika kita belajar, katakanlah penulisan Rasul Yohanes, berdasarkan klaster yang tadi pendeta sebut, maka konsep Yohanes ketika dia berkata tentang menurut atau melakukan hukum-hukum Allah, dia selalu mengacu kepada perintah Yesus, yaitu tentang mengasihi. Mengasihi. Kemudian, dalam berbagai penjelasan yang saya dapati dari para pendeta maupun beberapa ahli bahasa Ibrani yang ada di Indonesia, mereka selalu menghubungkan itu dengan perintah Yesus untuk saat ini, kemudian dibandingkan dengan penulisan Rasul Paulus, misalnya dalam Kolose 2 ayat 14, yang menyatakan tentang kematian Yesus menghapuskan surat hutang, sementara Efesus 2 ayat 15, kematian Yesus menghapuskan hukum Taurat, yang dalam penjelasannya disebut memang itu 613 mitzvot itu adalah perjanjian Tuhan dengan Israel saja. Sehingga sekarang ini katanya kita menurut hukum Kristus, yaitu hanya dalam konsep mengasihi. Yesus punya pengajaran, Yesus punya kehidupan, itulah standar baru umat Kristen. Dari satu sisi saya setuju. Tapi ketika saya menyelidiki pengajaran Yesus, saya menemukan tidak ada bagian satupun yang dia berkata bahwa hukum ini batal gitu. Nah, mungkin terjemahan dari Efesus 2 ayat 15 ketika saya juga, walaupun seorang awam, mencoba menyelidikinya berdasarkan leksikon dan sebagainya, memang disebutkan di sana dalam konsep pembatalan. Ada sesuatu yang dibangun oleh umat Israel dalam konsep hukum, sehingga terbentuklah suatu dinding pemisah antara orang Israel dengan orang-orang kafir atau non-Yahudi, sehingga itulah yang kemudian dirobohkan oleh Yesus, membatalkan semua ketentuan-ketentuan itu. Tapi bagaimana menjelaskannya atau menemukan kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan pembatalan ini, dihubungkan dengan konsep-konsep atau pengajaran yang dikemukakan oleh para rasul, dan kemudian oleh Yesus sendiri, yang kelihatannya masih klop, tapi dalam penjelasan menurut para ahli bahasa Ibrani ini,
kelihatannya Rasul Paulus ini menjelaskan secara lebih jelas. Saya sendiri sebenarnya tidak terima, pendeta. Saya tidak terima karena saya menemukan itu masih bertentangan. Bertentangan, tapi tapi cukup banyak umat Tuhan yang sudah berpikir seperti ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap, pendeta, ya, maksud saya. Mohon maaf kalau kurang jelas, tapi itu yang saya ingin sampaikan atau tanyakan. Jadi, bagaimana sebenarnya penjelasan yang sebenarnya dihubungkan dengan respons kita, iman kita dalam respons terhadap iman Yesus dalam arti mengasihi dan taat, lalu kemudian taat itu adalah perintah Yesus itu adalah cuma mengasihi, dan katanya mengasihi itu kan memang perbuatan baik, berarti tidak akan melanggar 10 hukum, tapi di sisi yang lain mereka berpikir berdasarkan Kolose 2:15, Efesus 2:15, hukum Taurat itu sebenarnya sudah dibatalkan dalam konteks dengan orang Israel, tapi untuk kita hidup dalam pengajaran Yesus, yang kalau saya lihat, itu juga hukum-hukum itu. Iya. Nah, demikian, pendeta. Oke. Mudah-mudahan boleh ditangkap. Terima kasih. Terima kasih, pendeta. Ini pertanyaan seorang dokter, ini luar biasa kalau dokter yang bertanya. Jadi jawabnya juga harus hati-hati. Cuma begini, kalau saya jawab ini Efesus pasal berapa ini? 2:15. 2:15. Sekarang mau bedah-bedah bahasa asli lagi ini. Tapi tidak apa-apa kan? Iya. Tapi saya cari dulu materinya. Tapi sebelum saya dapat bahannya itu, ini yang saya mau sampaikan. Bahwa memang benar Yohanes berbicara tentang kasih. Ya. Karena kalau kita lihat, dia juga ini disebut sebagai apostle of love, begitu toh? Ya. Nah, karena dia banyak sekali berbicara tentang kasih, dan saya benar-benar sangat mencintai tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes. Ya, saya sendiri kalau membuat KKR, temanya tidak pernah lari dari kasih, karena ternyata alam semesta ini ada dan tetap bertahan semua karena kasih, begitu. Dan kasih itu ternyata tidak pernah berubah. Dia hanya mengubah, tapi dia tidak pernah berubah. Kasih itu, dia hanya mengubah, tapi dia tidak pernah berubah. Dari yang tidak ada, dia rubah menjadi ada, dan dari yang mati, dia rubah menjadi hidup. Jadi dia hanya mengubah, tapi dia tidak pernah berubah. Begitu, dia selalu mengubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik, tetapi dia sendiri tidak pernah berubah. Dia begitu terus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, kasih yang diajarkan oleh Yesus itu dalam Matius pasal 5. Kita tahu kan? Ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maka mengasihi itu bersifat holistik. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi mengasihi sekalipun orang yang tidak mengasihi kita, atau orang yang membenci kita. Dan hukum yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dia rangkum itu, hukum yang pertama dan yang terutama adalah apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Begitu kan? Nah, seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi pada intinya sebenarnya semuanya adalah apa? Semuanya adalah kasih. Jadi semua intinya adalah kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, memang betul. Kasih yang mana? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan kalau kita jabarkan lebih luas lagi, maka dia akan menjadi 10 hukum Allah. Dan kalau 10 hukum Allah ini dijabarkan lebih luas lagi, dia akan menjadi Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Begitu. Iya, dia akan jadi Alkitab dan New Testament atau kitab Perjanjian Baru. Begitu. Jadi dengan kata lain memang benar demikian. Dan Yesus memang menekankan agar supaya orang mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ini sangat luar biasa pada waktu Yesus katakan itu, kalau kita belajar dia punya konteks atau latar belakang, menarik sekali.
Jadi yang Yesus katakan itu adalah latar belakang kenapa dia katakan harus mengasihi. Karena untuk menjadi seorang rabi di Israel itu tidak gampang dan sangat kompetitif. Begitu. Untuk tidak semua orang bisa sekolah pada tingkat selanjutnya. Rata-rata pada tingkat dasar. Karena untuk naik saja pada tingkatan selanjutnya yang disebut dengan Beit Talmud, mereka harus jadi yang the best. Kalau mereka tidak the best, tidak bisa untuk lanjut, apalagi mau jadi rabi. Dengan demikian ada persaingan. Dan mereka mulai bawa style ini ke dalam lingkup Yesus dan murid-muridnya. Yesus bilang, kalau kamu mau kasih tunjuk siapa paling besar di antara kamu, apa beda kamu dengan murid rabi yang lain? Bisa saja orang salah sangka, bisa saja orang bilang kamu ini muridnya Syamai. Bisa saja orang sangka kamu ini muridnya Hilel. Begitu. Supaya orang langsung tahu kamu adalah muridku, gampang. Kamu harus mengasihi. Begitu. Saling mengasihi, tapi dari satu aspeknya yang dia lihat, yaitu aspek jangan saling bersaing lah untuk jadi yang terbesar. Intinya adalah saling mengasihi. Jadi begitu. Jadi kasih itu sangat holistik, kasih kepada Allah dan sesama manusia. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pendeta Kuno itu sangat benar, tidak ada salahnya. Iya. Oke. Saya pikir begitu, pendeta. Oke. Baik, terima kasih pendeta Tanindio. Bagaimana? Terkuno? Iya, tinggal Efesus 2:15 saja. Oke, mari kita lihat Efesus pasal 2:15. Iya. Lihat ya. Efesus pasal 2 ayat 15 disebutkan begini. Sebab dengan boleh di sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan. Nah, ini dia yang menjadi masalah ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan ia mengadakan damai sejahtera. Mari kita lihat terjemahan lainnya disebutkan begini. Having abolished in his flesh the enmity. Gitu kan? Ya. Sangat beda ini dia. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Tapi by abolishing in his flesh, mana tadi? Having abolished atau by abolishing in his flesh the enmity. Jadi mari kita lihat frasa yang ini dalam bahasa Inggris dan frasa di dalam bahasa Indonesia. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat. Jadi waktu dia mati, hukum Taurat batal. Begitu. Dan hukum Taurat itu, pada waktu dia berbicara hukum Taurat, maka dia mencakup semua. Begitu ya. Dia mencakup semua, termasuk diantaranya 10 hukum. Banyak yang suka pilih-pilih hukum moral, hukum hukum upacara, dan juga hukum hukum sipil, begitu ya, hukum kesehatan atau dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara dengan mereka yang studi biblika, orang tidak mau pilih-pilih begitu, itu kan studi sistematika, begitu. Iya. Jadi dengan demikian semua kena begitu toh. Tapi coba perhatikan kata dari dalam terjemahan bahasa Inggris. By abolishing in his flesh. Melalui tubuhnya dia meniadakan the enmity. Apa artinya? Mungkin ada yang bisa kasih respon untuk bahasa Inggris. Banyak yang tahu bahasa Inggris ini. Sangat berbeda dengan yang dikatakan dalam bahasa Indonesia. Boleh ada yang boleh terjemahkan? Abolishing in his flesh the enmity. Having abolished in his flesh the enmity. Ada yang mau? Apa bedanya? Di sini kan dia bilang, dengan dia mati,
hukum Taurat dibatalkan, Bisa begitu masuk? toh? Nggak bisa? Oke, bisa kita lanjut? Oh, kita ndak kunci ini no, Pak Tua. Kita dah buka dang. Kita DP enable waiting room kita ndak kunci. Jadi kalau Pak Tua masuk ndak perlu kita mau konfirmasi dang. Otomatis tak masuk dang. Kung kita ada coba-coba tapi HP masuk. Apa itu Coba lihat, jangan-jangan koneksinya rendah. Pastor, bagaimana? Sorry. Serlinturan ada mau coba masuk tapi ndak Koneksinya jangan-jangan rendah. bisa masuk. Iya, mungkin koneksinya yang rendah mungkin. Lanjut, Sar. Iya. Jadi saya tadi ada meminta respon dari hadirin untuk melihat perbedaannya di sini ya. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Kita ambil sampel saja dua. New King James Version dengan New American Standard Version. Nah, coba kita lihat ya. Ini dengan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Saya tadi ada minta respon supaya kita bisa bedakan ya, supaya saya pikir tanpa termasuk ke bahasa aslinya sudah mudah untuk kita pahami. Sebutkan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Gampang, jelas sekali dia bilang waktu dia mati hukum Taurat kelar. Semua kelar begitu. Tapi kalau di sini apa yang dia bilang? Having abolished in his flesh the enmity. Apa itu? Having abolished in his flesh the enmity. Melalui tubuhnya, yang pengertiannya adalah dia mati, melalui tubuhnya, dia menghapuskan enmity, permusuhan, ekra. Apa ini ekra ini? Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 disebutkan begini. Aku akan mengadakan permusuhan, atau mari kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. And I will put enmity. Kata enmity di sana yang muncul ya. Nah, sekarang mari kita lihat kata enmity atau permusuhan ini diterjemahkan ke dalam Septuaginta atau Septuagint sebagai kata apa? Kenapa kita harus lihat Septuagint? Karena begini, ini kan enmity ini dalam bahasa Ibrani, ditulis di dalam bahasa Ibrani. Ini kata enmity ini ya. Nah, bahasa Ibrani ini bukan orang bahasa. Begitu. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa orang Ibrani. Kalau begitu, tanya kepada orang Ibrani, apa yang kau maksud dengan enmity? Dan mereka menerjemahkan pada abad kedua lebih kurang sebelum Masehi atau abad ketiga sebelum Masehi, abad kedua lah ya, abad kedua sekitar tahun 200-an sebelum Masehi, Alkitab mereka yaitu Tanakh atau yang kita sebut sekarang kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Kata enmity itu atau permusuhan ini yaitu ebah itu mereka terjemahkan ke dalam kata ekra, begitu ya. Jadi kata itu ekra dan kata yang sama yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal berapa tadi, Pastor Kuno? Efesus pasal 5, berapa? Halo? Efesus berapa tadi? Masih kedengaran suara saya? 2:15. Oke. Oke, Efesus pasal 2 ayat 15. Ya. Kata yang digunakan di sana, enmity itu adalah juga ekra.
Perhatikan, dalam bentuk akusatif. Ekran, kata ekran. Jadi yang ditiadakan adalah permusuhan. Apa itu permusuhan? Yaitu manusia terlepas dari Allah. Itu permusuhan yang dimaksud sini. Walaupun di sana permusuhan antara dosa, setan itu dengan keturunan perempuan. Begitu. Nah, yang ditiadakan adalah permusuhan ini. Permusuhan yang mana? Which is the law of commandments contained of ordinances, that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. Nah, jadi yang ditiadakan itu adalah permusuhan. Permusuhan yang mana? Yang berisi, hukum yang berisi ordinances. Ya, ordinances. Dogma-dogma hukum yang mendatangkan kematian. Jadi kita akan mempelajari lagi dalam lagi ini. Kita akan pelajari lagi latar belakangnya. Begitu, keselamatan lewat penurutan yang mereka ajarkan pada waktu itu. Rasul Paulus katakan tidak, bukan itu. Karena kematian Yesus telah meniadakan tuntutan hukum itu. Yaitu ketika engkau melanggar satu kali, engkau mati. Begitu. Jadi, tuntutan hukum itu tidak mampu lagi mendatangkan kematian kepada kita. Jadi kira-kira begitu. Having abolished in his flesh the enmity. Untuk sementara, itu dulu karena saya pikir ini sudah sangat jelas. Yang ditiadakan adalah permusuhan, bukan hukum Taurat. Permusuhan yaitu apa? Kematian sebenarnya permusuhan itu. Begitu. That in himself he might make the two into one new man. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi sebenarnya ini ayat penghiburan. Ini ayat penghiburan, bukan kontradiksi antara 10 hukum dengan keselamatan. Tidak ada kontra 10 hukum dengan keselamatan di sini. Ini adalah ayat-ayat penghiburan bagi orang-orang Kristen agar supaya tidak berbalik lagi kepada pengajaran lama. Bahwa dengan menurut mereka beroleh selamat. Karena justru dengan menurut mereka memiliki enmity, permusuhan. Yaitu sekali melanggar, kelar, selesai. Tidak ada cerita, punah. Begitu, setidaknya secara personal engkau punah. Begitu, yaitu tidak akan ada kehidupan kekal bagimu. Kecuali engkau mampu menurut dengan sempurna. Enmity ini berakhir dengan matinya Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena dia sudah kerjakan semuanya untuk kita. Jadi begitu. Masih teringat perkataan Yohanes, ada dosa yang tidak membawa maut. Begitu toh? Jadi tetap kita berbuat dosa karena hampir setiap saat kita melanggar perintah Tuhan. Tapi itu tidak lagi membawa maut karena enmity itu sudah ditiadakan oleh the flesh of Christ atau daging Kristus, atau terjemahan bahasa Indonesia lebih kontekstual, sangat jelas dia berikan melalui matinya Yesus sebagai manusia. Begitu. Jadi waktu dia mati sebagai manusia, permusuhan itu telah dibatalkan, bukan hukum Taurat dibatalkan, permusuhan yang dibatalkan. Begitu. Ya, mungkin begitu dulu, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Tanidio. Gimana Pendeta Kuno, Ser Kuno, gimana? Lanjut? Sudah. Oke, baik. Lanjut. Terima kasih. Pendeta Saronsong, dipersilakan. Frandi. Setelah itu Pendeta Melkias, dipersilakan. Frandi, Saronsong, silakan. Frandi, silakan. Nggak bisa. Oke. Oke. Tadi nggak bisa di-mute. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Jadi, saya tidak mengikuti dari awal. Mungkin bisa jadi itu sudah dibahas awal, tapi yang saya mau tanyakan,
tadi dikatakan bahwa hanya penurutan Kristus yang dapat dinyatakan sempurna lah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan Henokh yang lahir sebelum Kristus, sekarang yang sudah diangkat lah. Dia dinyatakan benar sebelum Kristus hidup sebagai orang benar. Ya memang ada domba waktu itu di Perjanjian Lama, tetapi apakah domba layak memberikan keselamatan yang nyata bagi seseorang? Kalau mungkin Abraham dengan pahlawan iman yang lain menggunakan domba menjadi penjamin bahwa mereka akan selamat, saya masih bisa terima, masih masuk akal lah, karena mereka belum ke surga. Jadi keselamatan mereka masih suatu jaminan juga, karena belum nyata di surga. Sedangkan Henokh sudah nyata, jadi bukan lambang lagi. Bagaimana lambang dapat memberikan keselamatan yang nyata? Atau kematian Kristus itu, seperti Wahyu 13 ayat 8, itu sudah sejak permulaan dunia. Jadi mungkin itu yang saya mau penjelasan lebih jelas. Terima kasih. Oke. Ya, langsung, pendeta. Oke, pertanyaannya bagus, tapi apa boleh disimplify karena pada akhirnya kalau saya mau ikut pertanyaan ini, saya mau jawab dua. Saya akan menjawab prototipe atau purwarupa dan juga akan bicara tentang Henokh. Boleh disimplify sedikit supaya kita jawabannya nggak mau terlalu panjang. Oke. Pendeta langsung disederhanakan pertanyaannya. Oke. Jadi sederhana kan bagaimana ya? Apa yang membuat begini maksud saya, jangan sampai kita mau membahas lagi tipologi panjang-panjang. Saya pikir kalau teman-teman pendeta mengerti tipologi itu, yaitu prototipe dengan antitipe. Semua ke situ kita bahas. Jadi ini kayaknya ada dua isu yang diangkat. Jadi coba kasih sederhana sehingga saya punya jawaban nanti pendek begitu. Tidak mau terlalu panjang. Ya, jadi apakah ini domba ini punya, kan tadi dikatakan Yesus punya kuasa kehidupan Kristus yang dapat diterima dan itu bisa mungkin dilambangkan di Perjanjian Lama domba. Apakah domba ini bisa membuat Henokh diterima, dia punya pengorbanan, sedangkan yang Abraham lain kan itu masih ya, jadi lambang itu apa punya kuasa. Iya. Sedangkan kalau yang lain mungkin dorang keselamatan masih belum dan masih mati, dorang kan masih dikubur. Jadi nanti Yesus datang baru DP keselamatan nyata, sedangkan Henokh ini so nyata. Gitu. Jadi lambang itu punya kuasa untuk menyelamatkan sampai keselamatan yang nyata diberikan ke Henokh. Atau apakah lambang itu sebenarnya itu sudah Yesus mati di sebelumnya maksudnya. Karena kematian Kristus kalau di Wahyu 13 ayat 8 sudah sejak permulaan dunia itu domba disembelih, apa itu hanya literal juga, hanya lambang atau juga memang betul sejak permulaan dunia itu Kristus sudah dikorbankan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah tangkap dia punya pertanyaan. Yesus kan nanti mati kemudian. Sedangkan di zaman Henokh masih menggunakan purwarupa itu toh atau prototipe itu, yaitu binatang yang disembelih sebagai simbol dari Kristus. Oke, mari kita buka Ibrani pasal 9 ya. Saya share agar supaya kita pahami karya Kristus ini. Saya pikir teman-teman paham, cuma kadang-kadang memang enak juga kalau ada tanya jawab toh. Pasti, tapi sebenarnya sudah tahu. Ibrani pasal 9. Ya, Hebrews. Ibrani 9 ayat 27 dan 28 disebutkan begini. Mari kita. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus yang hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Saya pikir dari bahasa Indonesia saja ini sudah sangat cukup jelas. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi waktu Yesus mati,
dia punya impact itu bukan hanya untuk orang yang hidup kontemporer dengan Yesus atau sejaman Yesus, tapi bahkan dampaknya kepada jagat raya dan alam semesta. Bahkan berdampak sampai kepada surga sendiri. Cuma orang kalau lihat tulisan Roh Nubuat, itu berdampak sampai ke surga kematian Yesus. Dengan kata lain, memenangkan sepertiga malaikat lagi di sorga. Begitu kan, sepertiga jatuh, itu lalu ada yang setia kepada Tuhan, tetapi memberi kesempatan kepada Lucifer. Itu semuanya dalam kitab Ayub, dia masih boleh bolak-balik, begitu ya. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub, berdampak sampai ke surga kematian Kristus. Tapi sudahlah itu, karena konteks kita adalah bumi, sesuai dengan konteks pertanyaan. Tetapi jangankan bicara bumi, sedangkan dia berdampak sampai ke surga. Walaupun untuk ke surga bukan dalam konteks penebusan, tetapi untuk ke surga dalam konteks memenangkan, begitu ya. Sehingga kematian Yesus benar-benar menelanjangi kejahatan Lucifer. Tapi mari kita lihat, dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi kematian Kristus itu menanggung dosa ke belakang, begitu. Dan kenapa sampai dia diangkat ke surga hidup-hidup, yaitu Henok, lalu kemudian Elia, jangankan Henok, Elia juga, yang notabene adalah orang berdosa, walaupun mereka hidup dengan Tuhan, itu semua karena karya Kristus yang akan datang kemudian, begitu. Jadi domba itu tidak mampu untuk menyelamatkan Henok, tidak mampu untuk menyelamatkan Elia, tidak mampu. Menyebabkan Musa yang dibangkitkan langsung naik ke surga, tidak mampu itu domba-domba. Tetapi Yesus yang datang kemudian mengcover apa yang ada di belakang. Dan sebenarnya kalau dari saya melihat justru naiknya Henok ke surga, Elia dan Musa, walaupun Musa melalui proses kematian, itu membuktikan betapa ampuhnya karya Kristus. Begitu, karya Kristus dapat mengcover ke belakang. Bukan hanya saat itu dan ke depan, tapi juga mengcover ke belakang. Yang disimbolkan dengan domba-domba. Bagaimana Pastor? Boleh juga begitu? Mantap, mantap. Terima kasih, Sarah. Oke, jelas ya. Terima kasih Pendeta Tandidio. Selanjutnya Pendeta Melkias, dipersilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Ini pertanyaan yang kemarin saja, dan ini bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan orang lain yang saya bisa lanjutkan untuk ditanyakan di materi pada hari ini, karena kemarin tanya tapi sebenarnya tidak connect dengan materi kemarin. Jadi terima kasih untuk pembahasan hari ini dan jawaban yang tadi baru terjawab dari Pendeta Aronsong. Jadi pertanyaan ini berfokus pada 1 Petrus 3 ayat 18, 19, dan 20. Itu berbicara tentang dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan ayat 20 menjelaskan mereka yang roh-roh ini adalah mereka yang waktu dahulu, pada waktu zaman Nuh itu mereka tidak setia. Jadi kalau memang ini roh-roh mereka yang sudah mati dahulu, pertanyaan selanjutnya, kemanakah jiwa yang sudah mati? Macam manusia dia mati, jiwanya kemana? Apakah tertidur saja di dalam tanah, atau ke purgatori, atau ke Hades? Jadi itu fokus pertanyaan pertama. Yang kedua, penjara itu maksudnya di mana? Ya. Ini pertanyaan dari Sir yang saya lanjutkan saja. Terima kasih, Sir. Oke, jadi ini, silakan moderator. Silakan, boleh langsung dijawab Pendeta. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan kok sulit begini ya? Yang buat pertanyaan ini luar biasa, ini yang buat pertanyaan. Jadi begini. Saya share dulu screen ya.
Pendeta Melkias, penanya yang membuat pertanyaan ini ada ikut ini atau tidak ada? Halo? Ya, silakan pendeta. Oke, jadi Pastor Melkias masih ada toh di dalam toh? Ada dia. Nah, oke. Saya mau bertanya kepada Pastor Melkias dan juga kita semua, apakah Pastor Melkias percaya? Saya tahu jawabannya tidak. Ini hanya untuk tujuan interaktif saja. Saya tahu tidak. Ini hanya untuk tujuan interaktif. Apakah Pastor Melkias percaya bahwa percaya terhadap apa yang disebut dengan immortality of soul atau kebakaran jiwa, bahwa pemahaman bahwa jiwa itu tidak pernah mati? Ya, silakan pendeta Melkias. Jangan-jangan Solari ini dapatannya ini. Silakan pendeta. Halo. Ya. Iya, sorry. Sedikit gangguan ini HP ini. Bagaimana, Sir? Jadi pertanyaannya adalah pendeta Tandiuk bertanya, apakah pendeta percaya immortality soul atau kebakaran jiwa? Bahwa jiwa itu tidak pernah mati. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih, saya tidak percaya. Tidak ya? Oh, percaya. Pastor Rian, boleh jelaskan ulang? Kage masalah koneksi beliau nggak terlalu dengar bagus. Apakah beliau percaya terhadap immortality of soul atau kebakaran jiwa, bahwa roh itu pemahaman bahwa roh itu hidup selamanya, begitu. Iya. Walaupun badannya sudah mati, rohnya tetap hidup. Mungkin Oke. beliau tidak terlalu dengar bagus karena masalah. Oke, silakan koneksi. pendeta Melkias. Dia dengar, pendeta sudah. Ini hanya untuk tujuan interaktif ya, untuk tujuan interaktif. Oke. Silakan pendeta Melkias. Halo. Mungkin pendeta lanjut saja ya mungkin, atau ada mungkin yang boleh memberikan jawaban. Jangan, harus Pastor Melkias karena beliau yang bertanya toh. Baik, terima kasih. Oh ya. Minta maaf ini agak sedikit gangguan jadi. Iya, gangguan ya. Saya pikir gangguan. Semuanya dia jawab, iya saya percaya. Ya, baik. Yang saya mengerti dari konsep Alkitab sesuai dengan kitab Pengkhotbah, kalau manusia ini tubuhnya kembali kepada debu tanah dan tanah liat, rohnya kembali kepada si pemberi hidup itu. Itu yang saya pahami, Sir. Oke. Berarti orang sama. Ya. Ya, berarti saya bisa untuk menjawabnya karena sama orang pengertian. Nah, kalau brother percaya kepada immortality of soul, ya kita akan berujung dengan perdebatan yang alot. Masing-masing akan mempertahankan idenya. Nah, jadi begini. Yang pertama-tama kita harus pahami dulu, karena ini kebanyakan pendeta yang ada di dalam sini, kita harus pahami dulu cara menafsir Alkitab, begitu ya. Cara menafsir Alkitab. Nah, bagaimana itu cara menafsir Alkitab? Nah, untuk menafsir Alkitab itu kan ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah untuk menafsir Alkitab, begitu. Nah, kita sebut itu dengan langkah-langkah eksegesis atau langkah-langkah eksegese, begitu. Nah, perhatikan langkah yang ke-12 seperti
yang dituliskan oleh Gordon DeVee, A Handbook for Students and Pastors. Begitu ya. Langkah yang ke-12 adalah consider the broader biblical and theological context. Kita harus memikirkan atau untuk memudahkan kita pahami, kita harus pikirkan konteks lebih luas dari Alkitab yang saya sebutkan tadi, bukan hanya lihat klusternya, tapi lihat secara umum Alkitab itu, begitu toh? Dan bukan hanya itu, theological context, konteks teologi yang luas, yang tentunya berasal dari Alkitab. Saya pikir pendeta Melkias sudah menjawab sendiri pertanyaannya bahwa dari kitab pengkhotbah dan kitab-kitab lainnya, jangankan kitab pengkhotbah, banyak dari kitab-kitab lainnya mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan kebakaan jiwa. Sekarang kalau begitu mari kita pahami apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di sini dan kita menerima ini seutuhnya, begitu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanannya, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi kalau mau lihat di sini, apa yang dia buat sekarang dan ke depan, dan apa yang dia buat di masa lalu. Nah, ini kok mari kita lihat ya, supaya mudah untuk kita pahami. Nah, saya coba change ini ke New King James Version. Mari kita lihat. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison. Nah, sampai situ dulu. Perhatikan ya, dalam terjemahan bahasa Inggris ini jauh lebih jelas disebutkan begini. By whom he also, whom, antecedent dari whom ini yang mana? Spirit. Siapa spirit ini? Spirit ini adalah yang membuat Kristus being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Begitu. Jadi ayat ini tidak bicara Kristus yang mati, lalu rohnya setelah dia bangkit, roh itu pergi ke zaman lampau. Bukan begitu. Yang disebutkan di sini adalah roh yang membangkitkan Kristus adalah juga roh yang pergi ke prison pada waktu itu. Kata prison di sini adalah figure of speech. Orang yang terbelenggu oleh dosa pada waktu itu. Penjara dosa. Jadi roh yang membangkitkan Kristus